Assalamualaikum, halo anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua sehat-sehat ya di rumah. Nah, akhirnya kita berjumpa kembali ya. Pada pembelajaran kali ini, Bu Cindy mendapatkan kesempatan untuk mengajar anak-anak semua dalam materi ekosistem antar makhluk hidup. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak harus berdoa dengan sungguh-sungguh ya, agar kita dilancarkan dalam belajar pada hari ini dan diberikan kemudahan untuk memahami materi. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberitahu kalian tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak silakan perhatikan gambar jenis ekosistem ini ya. Apakah anak-anak pernah membayangkan bagaimana sejumlah hewan dan tumbuhan hidup bersama di ekosistem tersebut? Apakah mereka saling bergantung satu dengan yang lain? Mengapa mereka harus saling bergantung dengan yang lain? Yuk simak penjelasan Ibu. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Nah, sekarang anak-anak harus memperhatikan penjelasan rantai makanan yang Ibu Cindy jelaskan. Oke? Nah, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Di dalam ekosistem terdapat makhluk hidup seperti rumput, belalang, katak, ular, burung elang, dan juga jamur. Lalu, rumput memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Lalu rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh burung elang. Burung elang akan mati dan bangkainya akan diuraikan oleh jamur. Nah, masing-masing dari makhluk hidup ini memiliki peran, yaitu rumput sebagai produsen, lalu belalang berperan sebagai konsumen pertama, katak berperan sebagai konsumen kedua, dan ular berperan sebagai konsumen ketiga, dan burung elang sebagai konsumen keempat. Lalu jamur sebagai pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme,
dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kenapa sih, Bu? Kok burung jalak dan kerbau? Iya, karena kutu yang ada di badan kerbau akan dimakan oleh burung jalak. Maka, burung jalak akan mendapatkan makanan dan kutu yang ada di badan kerbau akan berkurang. Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme memiliki contoh, yaitu hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya seperti hubungan antara pohon mangga dan benalu. Karena benalu menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Jadi, benalu mendapatkan keuntungan, sedangkan pohon mangga mendapatkan kerugian karena zat makanan dari pohon mangga dihisap oleh benalu. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan 3 jenis simbiosis. Sekarang, anak-anak silahkan membuat peta konsep teks non-fiksi dari 3 jenis simbiosis. Nah, apa sih, Bu, teks non-fiksi itu? Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi yaitu laporan, artikel, berita, sejarah, karya ilmiah, dan biografi. Informasi dalam teks non-fiksi. Informasi-informasi dalam teks non-fiksi sesuai dengan kenyataan yang ada. Langkah-langkah untuk menggali informasi teks non-fiksi yaitu dengan cara yang pertama, membaca atau mendengarkan teks non-fiksi. Yang kedua, menjawab pertanyaan teks yang dibaca. Selain dengan menggali informasi, konsep-konsep teks non-fiksi dapat diketahui dengan menentukan ide pokok. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Nama lain dari ide pokok yaitu pikiran pokok, pikiran utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf, teks non-fiksi biasanya terdapat suatu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar. Nah, di dalam kegiatan kedua, anak-anak silakan membuat peta konsep. Tetapi sebelum membuat peta konsep, anak-anak harus mencari informasi-informasi berupa fakta yang harus anak-anak cari di Google. Anak-anak mencari informasi-informasi berupa fakta dari 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Anak-anak silakan cari di Google, lalu diringkas dengan seperti ini. Ibu sudah membuat salah satu
dari jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme. Anak-anak silahkan membuat peta konsep seperti ini, tetapi berunsur tanya jawab, yaitu seperti apa itu simbiosis mutualisme, lalu bagaimana contoh dari simbiosis mutualisme, dan mengapa contoh tersebut termasuk ke dalam simbiosis mutualisme. Paham anak-anak? Jadi, yang anak-anak cari yaitu apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, anak-anak bisa membuat peta konsep seperti ibu atau bebas. Bentuknya seperti apa saja. Boleh seperti ini juga. Boleh seperti ini. Lalu boleh seperti ini. Nah, anak-anak, alam memang sangat luar biasa, bukan? Bayangkan saja, di alam terdapat hubungan saling membantu antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Seperti manusia sering menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni, yaitu seni tari. Alam dalam tarian. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutup prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikere, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikere mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor, dengan diiringi tudukat, gendang tradisional. Sikere lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut sikere dalam temaram lampu petromak. Bayangkan para sikere yang menari jatuh di dinding. Tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, sikere kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik, bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindar kejaran pemangsa. Nah, sekarang anak-anak silahkan jawab 4 soal berikut ini, lalu dituliskan di buku tugas kalian masing-masing. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan dikirim melalui WA Bu Cindy. Bagaimana anak-anak? Menyenangkan bukan pembelajaran pada hari ini? Pastinya menyenangkan dong. Tadi kita sudah belajar ekosistem makhluk hidup. Kita juga sudah belajar rantai makanan. Kita juga sudah belajar apa itu teks non-fiksi. Lalu kita juga sudah belajar salah satu tarian tradisional Indonesia, yaitu Turuk Langgai, yang
yang di dalam tariannya ada properti dan gerakan-gerakan makhluk hidup. Nah, anak-anak, tadi kan ibu sudah memberikan kalian 3 tugas. Tugas pertama, kalian silahkan menceritakan kembali tentang rantai makanan yang sudah ibu jelaskan dengan bahasa kalian masing-masing. Lalu yang kedua, tugas kedua, kalian membuat peta konsep, mencari informasi-informasi berupa fakta yang ada di 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Lalu yang ketiga, anak-anak silakan mengerjakan tugas, mengerjakan 4 soal yang sudah ibu berikan di video sebelumnya. Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, masing-masing ketiga tugas ini dikirim melalui WA Bu Cindy ya. Kalian juga harus mengumpulkan tepat waktu. Terakhir pengumpulan yaitu hari Sabtu jam 23.59. Ibu tunggu ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak harus cepat mengerjakan tugas agar tugasnya tidak menumpuk-numpuk. Lalu anak-anak tetap jaga kesehatan, harus tetap semangat belajar walaupun di rumah. Harus rajin mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas. Anak-anak juga harus menggunakan masker jika ingin keluar rumah. Sekian dari Bu Cindy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.